Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Pak Irwan yang solih dan solihah hari ini? Pak Irwan harapkan teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, di video kali ini Pak Irwan akan memberikan materi pembelajaran di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, sebelum Pak Irwan menyebutkan apa materi yang akan kita bahas, Pak Irwan mau mengajak teman-teman dulu untuk bermain. Permainannya adalah bermain tebak gambar. Nanti silahkan teman-teman tebak gambarnya. Kira-kira apa ya? Kemudian Pak Irwan akan memberikan waktu 5 detik setiap gambar. Oke? Udah ready semuanya? Oke, kita langsung saja untuk gambar pertama. Yuk, silahkan tebak. 1, 2, 3, 4, 5. Ceng deneng, kerang. Benar, ada kerang dan tambah G, berarti kerang. Ya, barakallah pada teman-teman yang mampu menjawab. Kemudian gambar kedua. Nah, di situ ada huruf K. Selanjutnya ada buah apa ya kira-kira? Silahkan ditebak. 1, 2, 3, 4, 5. Teng deneng, kangguru. Ya, kangguru. Ada K, buah anggur dan U. Jadi kangguru. Selanjutnya gambar ketiga. Nah, di situ apa ya? Berbentuk kubus dia. Dan ditambah benda apa itu? Yuk, silahkan ditebak. 1, 2, 3, 4, 5. Teneng, sapi. Oke, sapi. Barakallah ya teman-teman ya yang benar jawabannya. Gambar selanjutnya ada huruf M, kemudian ditambah dengan benda berwarna putih. Kira-kira apa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Teneng, macan. Benar sekali. M ditambah awan, W-nya dirubah jadi C, acan. Berarti macan. Oke, barakallah ya teman-teman yang benar jawabannya. Kemudian selanjutnya di situ ada sekumpulan makanan lezat, seger, dan ditambah huruf A. Kira-kira apa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Teneng, buaya. Karena buah hanya diganti dengan Y tambah A. Jadi buaya. Selanjutnya, ini kayaknya terakhir nih teman-teman. Ini teka-teki tebak gambar nama kota di Indonesia. Nah, tadi nama hewan, sekarang nama kota. Di situ ada benda ditambah benda dan ditambah huruf ta. Bukan huruf ya, tapi tulisan ta. Oke, silahkan tebak. 1, 2, 3, 4, 5. Neng, Jakarta. Oke, benar. Barakallah. Pak Irwan ucapkan kepada teman-teman yang jawabannya benar semua ya. Dan yang belum benar semuanya jangan berkecil hati, tetap terus mencoba. Oke. Baiklah teman-teman, kita akan langsung saja kita masuk ke pembahasan kita hari ini. Materi yang akan Pak Irwan berikan kepada teman-teman semua, yaitu materinya berkaitan dengan mengetahui arti dan intisari dari Al-Quran surah Al-Falaq. Oke teman-teman, sebelumnya sebelum Pak Irwan lanjutkan pembahasannya, Pak Irwan harapkan teman-teman menonton videonya dan mendengarkan dengan baik ya penjelasan dari Pak Irwan. Oke, sebelum kita mulai nih, kita membahas intisarinya dan kita membahas tentang artinya, kita baca dulu nih bersama-sama surah Al-Falaq. Ikuti Pak Irwan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq
min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Oke, Allah teman-teman sudah mengikuti Pak Irwan membaca surah Al-Falaqnya. Kemudian kita akan lanjut membahas arti per ayat dan juga arti per katanya, perpenggalan kata nanti Pak Irwan akan artikan. Nah, nanti silahkan teman-teman kalau yang mau mencatat silahkan dicatat di buku catatannya ya. Pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Artinya adalah Qul a'udzu itu artinya katakanlah aku berlindung. Katakanlah aku berlindung. Qul a'udzu. Kalau qul saja itu artinya katakanlah, dan a'udzu itu artinya aku berlindung. Kemudian birabbi. Arti dari birabbi adalah kepada Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Allah. Kemudian al-falaq. Arti dari al-falaq adalah yang menguasai subuh atau fajar. Nah, jadi teman-teman al-falaq itu artinya subuh, waktu subuh atau waktu fajar. Nah, jadi qul a'udzu birabbil falaq artinya adalah katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar. Kemudian ayat kedua, min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Nah, artinya adalah min artinya dari. Sedangkan syarri, arti syarri adalah kejahatan. Min syarri dari kejahatan. Ma khalaq. Ma khalaq artinya adalah makhluk yang ia ciptakan. Ma khalaq itu makhluk yang ia ciptakan, karena Allah itu Maha Pencipta. Nah, kita meminta perlindungan kepada Allah dari makhluk yang ia ciptakan. Nah, untuk intisarinya nanti kita ya Pak Irwan bahas ya. Ini kita bahas dulu tentang arti ayatnya. Nah, jadi min syarri ma khalaqa itu artinya dari kejahatan makhluk yang ia ciptakan. Kemudian ayat ketiga, wa min syarri ghasikin idza waqab. Nah, min tadi artinya apa? Dari. Kalau wa min dan dari. Syarri tadi artinya apa? Kejahatan. Wa min syarri artinya dari kejahatan dan dari kejahatan. Ghasyikin artinya malam, dan idza waqab artinya adalah apabila telah gelap gulita. Wa min syarri ghasikin idza waqab artinya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Selanjutnya ayat keempat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Oke, kita ketikkan lagi wa min. Tadi arti wa min apa? Dan dari. Syarri artinya apa tadi? Kejahatan. Wa min syarri artinya dari kejahatan. An-naffatsati artinya adalah perempuan penyihir. Nah, dari wa min syarrin naffatsati artinya dan dari kejahatan perempuan penyihir. Fil 'uqad artinya apa? Yang meniupkan pada buhul-buhul atau talinya. Nah, jadi teman, yang namanya buhul-buhul itu sama dengan simpul ya. Kalau teman-teman ini tali, misalnya contoh tali ini. Nah, kita buhulkan. Nah, seperti ini. Ini namanya buhul-buhul. Nah, ditiupkan. Mungkin bacaannya mantra-mantranya ya. Biasanya kalau penyihir itu ada mantra-mantranya ya. Tapi Pak Ron juga nggak tahu mantranya apa. Ditiupkan ke buhul-buhulnya. Habis itu disimpan di tempat yang jauh dan susah dijangkau oleh manusia. Nah, tapi untuk pembahasannya nanti ya, karena kita cuman bahas dulu tentang artinya saja. Nah, jadi Pak Irwan ulangi. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad artinya adalah dan dari kejahatan perempuan penyihir yang meniupkan pada buhul-buhulnya atau buhul talinya gitu. Ayat terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Artinya wa min tadi arti apa?
dan dari syarri ke kejahatan. Hasidin, arti hasidin adalah orang yang dengki, hasad, hasidin, arti dasar katanya adalah hasad. Wa min syarri hasidin, dan dari kejahatan orang yang dengki atau hasad. Idza hasad, arti idza hasad adalah apabila ia dengki. Nah, jadi wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang dengki apabila ia dengki. Nah, itulah teman-teman arti dari surah Al-Falaq secara keseluruhan ataupun secara perkata, per ayat ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang intisarinya. Intisari dari surah Al-Falaq ini. Nah, pertama, ayat pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Nah, jadi teman-teman, Allah itu kan maha pencipta ya. Allah itu maha penguasa, Allah itu maha pemelihara dan segalanya. Nah, jadi kita minta perlindungan kepada Allah dari yang menguasai subuh, yang menguasai waktu subuh, waktu fajar. Kemudian ayat kedua, min syarri ma khalaq. Wa min syarri ma khalaq ya. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang ia ciptakan. Nah, kita juga memohon perlindungan kepada Allah teman-teman, dari makhluk yang Allah ciptakan. Karena Allah ini maha pencipta ya. Allah ini menciptakan makhluk yang baik, makhluk yang buruk, makhluk yang baik buruk gitu. Nah, jadi kita meminta perlindungan kepada Allah supaya dijauhkan nih dari makhluk ciptaannya yang sifatnya itu berbahaya atau buruk. Kemudian ayat ketiga, wa min syarri ghasikin idza waqab. Nah, artinya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Nah, kita juga memohon perlindungan kepada Allah dari gelapnya malam. Karena memang teman-teman, gelap malam itu biasanya kejahatan itu banyak terjadi di malam hari. Seperti apa? Contohnya seperti maling, seperti perampokan, pencurian, itu kan kebanyakan pada umumnya terjadi di malam hari. Nah, kita memohon kepada Allah supaya dilindungi dari hal-hal seperti itu. Kemudian ayat selanjutnya, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Nah, ini artinya adalah dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Nah, seperti yang Pak Iron sebutkan tadi, bahwasanya buhul-buhul itu sama dengan menyimpul ya, simpul. Nah, seperti yang Pak Iron bilang, disikat seperti ini, dibuhulkan dan ditiup oleh dibaca mantranya mungkin, habis itu ditiup. Nah, itu kita memohon kepada Allah dari hal-hal seperti itu. Karena memang teman-teman, pada zaman Rasulullah SAW itu Rasul aja itu pernah kena sihir, dan penyihirnya itu adalah orang Yahudi. Nah, waktu itu Rasulullah SAW sakit-sakit. Nah, datanglah dua malaikat yang diutus Allah kepada Rasulullah. Dua malaikat ini, yang satunya berdiri di sebelah kaki Rasulullah dan yang satunya lagi berdiri di bagian kepala Rasulullah. Nah, yang di bagian kaki ini, malaikat ini bertanya kepada malaikat yang berada di kepala, kenapa Rasulullah SAW seperti ini? Nah, malaikat yang di kepala menjawab, Rasulullah sedang kena sihir. Nah, yang malaikat satu lagi bertanya lagi nih, siapakah yang melakukan sihirnya? Nah, malaikat yang di kepala menjawab lagi, yang melakukannya adalah orang Yahudi. Nah, malaikat ini menyuruh Rasulullah untuk pergi ke sumur. Nah, karena penyihir ini menyembunyikan atau meletakkan buhul talinya yang telah dijampi atau diberikan mantra-mantra itu di sebuah sumur, teman-teman. Sebuah sumur yang dihimpit oleh batu besar. Nah, Rasulullah pun meminta kepada sahabatnya untuk mengecek sumur tersebut. Nah, benar sekali teman-teman, di sana dijumpai sebuah kotak kecil yang berisikan tali yang telah dibuhul-buhulkan. Nah, talinya kotaknya dibuka, diambil talinya dan dimusnahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi teman-teman, kita hidup di dunia memang seperti itu ya, karena kita harus memohon kepada Allah untuk supaya dilindungi dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian ayat kelima, oh ya Pak Iron lupa,
di sini dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada bulbul talinya. Nah, itu kenapa disebutkan perempuan-perempuan? Nah, pasti teman-teman bertanya ya, kenapa disebutkan perempuan-perempuan? Nah, karena memang teman-teman waktu zaman dahulu itu, zaman para nabi pada Rasulullah itu, kebanyakan penyihir itu adalah perempuan. Dan kebanyakan tukang sihir itu adalah perempuan. Laki-lakinya juga ada, cuman pada umumnya adalah perempuan. Oke, lanjut di ayat kelima. Wa min syarri hasidin idza hasad. Artinya adalah dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Karena memang teman-teman seperti yang Pak Irwan bilang tadi, bahwasanya Allah itu menciptakan ada makhluk yang baik, ada makhluk yang buruk, ada yang makhluk dua-duanya, baik dan buruk. Kalau yang makhluk baik itu apa aja? Baik aja kerjanya itu apa? Malaikat. Nah, sedangkan yang buruk aja itu adalah syaitan. Syaitan, Allah menciptakan syaitan buruk aja. Karena memang dari sejak zamannya Nabi Adam dulu ya, syaitan ini sudah mengatakan kepada Allah bahwasanya dia akan menyesatkan anak cucunya Nabi Adam ini, karena dia tidak mau patuh kepada Nabi Adam waktu itu ya. Nah, sedangkan untuk makhluk yang diciptakan Allah itu memiliki dua-duanya, baik dan buruknya siapa? Ya kita sebagai manusia, karena memang manusia itu diciptakan Allah ada yang buruk, ada yang baik. Nah, kita memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari yang orang-orang seperti yang dengki itu, yang hasad, yang dengki, yang suka menjelek-jelekkan, itu kita berlindung kepada minta perlindungan kepada Allah supaya dijauhkan. Oke, baik teman-teman, itulah intisari dari surah Al-Falaq ya, secara umum ya. Makanya ya, kalau teman-teman setiap pagi itu kita dianjurkan untuk membaca zikir pagi itu, tujuannya itu teman-teman, kita dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Salah satunya kita juga membaca surah Al-Falaq ya, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Baik teman-teman, untuk selanjutnya Pak Irwan ada tantangan nih untuk teman-teman. Tantangannya adalah yang pertama membaca surah Al-Falaq ini beserta artinya. Yang kedua adalah menyebutkan 5 kata dalam surah Al-Falaq beserta artikan kata tersebut dengan benar. Nah, seperti yang Pak Irwan contohkan tadi itu. Wamin artinya apa tadi? Dan dari. Nah, seperti itu ya. Yang ketiga, sebutkan 4 bentuk perlindungan yang disebutkan dalam surah Al-Falaq ini. Nah, perlindungan apa saja yang kita mohonkan kepada Allah dalam surat Al-Falaq ini? Silahkan disebutkan, atau teman-teman boleh tulis dulu di kertas, setelah itu dibacakan, kemudian di video. Nah, ini ada di bawahnya tantangan berupa rekaman video dan dikirim di Classroom dalam folder Pendidikan Agama Islam penugasan 1 16 Juli 2020. Oke, baik teman-teman, Pak Irwan rasa cukup sampai di sini dulu. Kita akan tutup dengan doa penutup majelis secara bersama-sama ya, ikuti Pak Irwan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.